Halo semua, kembali lagi di LBJ Viral 24, tempat bikin kita bahas berita yang viral-viral, yang bikin kita apa nih, Bro Ronald? Yang bikin kita deg-degan yang pastinya. So, ya, hari ini kita akan membawakan 3 berita sekaligus berita yang viral. Apa itu beritanya? Yang pertama, bagaimana upaya seorang emak-emak nih menyuap hakim miliaran rupiah demi anaknya. Oh, yang kasus yang itu ya. Iya. Nah, yang Ronald kedua Tanur. ada kasus lagi nih antara anak juga, anak yang Sama bakar. emaknya juga ya. Iya, yang bakar rumah. Dan yang tiga ada Jakarta banjir cuman gegara disiram air hujan selama 1 1 jam. jam saja, 1 jam saja langsung banjir ya. Prihatin ya. Nah, berita yang tersaji kali ini adalah berita-berita yang terviral belakangan ini yang akan kita bahas satu persatu. Betul. Langsung saja kita langsung ke videonya. Yang pertama, Pertama, ya emak yang Meriska Wijaya. Meriska Wijaya. Ya, Meriska Wijaya ini adalah seorang ibunda dari bapak Ronald Tanur. dari saudara Ronald Tanur yang kasusnya kemarin ini sempat viral. Dan sekarang emaknya yang ketangkep Iya, betul sekali. karena terlalu sayang dengan anaknya, makanya emaknya pun ditangkap. Kita lihat ini adalah Ibu Meriska yang sedang memasuki ruang. Sedang digiring oleh aparatnya. Sedang digiring ya, bukan Aparat memasuki. kejaksaannya dijemput nih dia. Ya, dijemput Dikasih. dengan menggunakan rompi tahanan. Alright. Ini dijemput di rumah langsung ya? Sepertinya ini udah di gedung kejaksaan ini. Oh iya, jemputnya dari rumah berarti. Jemputnya dari rumah. Waduh, ini kasus yang begitu apa ya? Viral ya. Viral. Kejadian Oktober tahun lalu. Gue dari dulu tuh karena Ronaldnya sempat bebas karena tuduhan membunuh pacarnya. Sempat bebas karena vonis bebas. 3 hakim kemarin di PN Surabaya ya. Nah, kondisi hakimnya yang tidak benar. Sekarang sudah ditangkap KPK juga. Dan sekarang satu persatu ini kebobrokan dari hukum Indonesia terungkap. Salah satunya ini nih. Betul. Ya, ini tuh total suap yang dilakukan oleh Ibu Meriska ini, ibunda dari saudara Ronald Tanur ini, ternyata itu senilai 3,5 miliar nih. Iya, jadi dia 2 kali bayar nih. Pertama kasih uang muka dulu 1,5 miliar sebelum vonis. Setelah vonis bayar lagi. Iya, setelah vonis, wah ternyata anaknya divonis bebas. Vonis bebas. Akhirnya diserahkan sisanya kan. Ternyata uang segitu banyak, menurut gua sih banyak banget ya. 3,5 miliar itu hanya ece-ece ya. Hanya untuk membebaskan. Makanya ini potret hukum di Indonesia ya. Bagaimana di belakang layar kita nggak tahu hukum itu ternyata bisa dibeli nih. Dan parahnya lagi, karena dia udah ngebayar 3,5 miliar, jadi si Ibu Meriska Wijaya ini dia bebas tuh untuk pilih hakim. Oh. Hakim mana yang bakal menyidangkan kasus anaknya nih? Jadi dia pilih hakim untuk menangani kasus anaknya ini. Iya, tadi pilih siapa yang kira-kira hakim. Berarti suap 3,5 miliar itu ke siapa aja tuh? Iya, yang masih di proses penyelidikan ya, yang ketahuan sekarang yang 3 hakim di PN Surabaya ya kan. Berikut caloknya nih, ada caloknya nih dari mantan pejabat di Mahkamah Agung. Ada calonnya juga. Betul. Ternyata. Maklar kasus. Maklar kasus ya, inilah makanya semboyan dari kita sering dengar yaitu sayang anak, Iya. anak disayang ibunda masuk penjara. Ya inilah vonis berapa tahun ini dia? Dia tadinya vonis dibebaskan kan, karena justru kejadiannya ini dilihat di luar Nurul. Bagaimana proses dugaan pembunuhan dilakukan oleh Ronald Tanur kan kepada kekasihnya dulu almarhumah Dini kan. Iya. Tapi tiba-tiba majelis hakim memutuskan dia tidak bersalah. Tidak bersalah karena kekurangan bukti katanya. Iya. Kekurangan bukti makanya dibebaskan, dan sekarang mencuat lagi kasusnya setelah hakim-hakimnya itu tertangkap. Jadi diselidikin kan lanjutan oleh Kejaksaan Agung. Pas hakimnya ditangkap, yang nyogok siapa? Ternyata yang nyogok melalui pengacaranya kan, pengacara dari Ronald Tanur. Dan pengacaranya nggak mungkin bertindak sendiri dong. Betul. Pasti atas suruhan Ronald Tanur atau orang tuanya nih. Nah,
yang bertindak sekarang yang ketahuan adalah atas perintah ibunya. Atas perintah ibunda yaitu Ibu Meriska Wijaya. Tapi ternyata katanya konon nih, bapaknya Ronald Tanur namanya Edward Tanur, yang juga politisi partai PKB. Dia nggak terbukti nih ikut menyogok, jadi istrinya katanya bergerak sendiri. Nah, antara itu benar atau tidak kita nggak tahu ya. Nanti kita lihat perkembangan dari kasusnya Ronald Tanur ini ya. Mungkin akan bisa terseret satu persatu ya kan. Bisa jadi, tapi itulah kan menggambarkan bagaimana kasih sayang seorang ibu terhadap seorang anaknya. Sebandel-bandel apapun anaknya, tetap masih demi dibelain. anaknya bebas ya kan. Dibelain. Semua uang 3,5 miliar. 3,5 miliar direlain. Cuma salahnya sih buat nyogok sih. Coba buat kasih kita usaha ya kan, 3,5 miliar Bu Mariska Wijaya, kita bisa kasih keuntungan lebih lagi ya kan? Iya, cuman kan itu kan istilahnya ini kan orang crazy rich ya, makanya angka seperti itu, angka 3,5 miliar itu terbilang cukup ya nggak terlalu besar lah. Yang penting anaknya bebas. Yang penting anaknya bebas. Dan ya kasus ini juga masih sedang proses penyelidikan berjalan lagi. Bagaimanakah apakah ada sangkut pautnya nih terhadap suaminya? Kita lihat aja bagaimana komentar netizen dulu ya kan. Nah boleh nih kita lihat komentarnya, silakan Pak dibaca. Kita lihat bagaimana kata netizen dari Permatasari Mirza _09. Nah apa tuh katanya? Kasihan ibunya demi menyelamatkan anak yang disayangi dari jeruji penjara sampai ibunya jadi tersangka juga. Ya itulah tadi ada pepatah mengatakan kasih ibu sepanjang masa. Iya, inilah kasih ibu sepanjang masa sampai ke penjara pun. Akhirnya dia relakan ya. Tapi di penjara juga kita nggak tahu sih gimana-gimananya. Ya kan kita nggak tahu, Indonesia ya kan. Nah kita lanjut ke komen berikutnya nih. Katanya ada lagi nih RD Kusuma. Nah terus. Wah ini kayaknya dia agak sensi nih orang, nggak tahu kenapa ya. Kena loh Bu, rasain katanya. Jangan sampai lolos. Ya. Publik juga tahu kejanggalan-kejanggalan ini. Ya itulah namanya orang yang punya kuasa dan uang. Ya, ya siap-siap saja kalau sudah kena getah seperti ini, udah pasti dibenci dan dihujat oleh netizen Indonesia. Iya, meskipun niatnya baik untuk membela anak, tapi apa yang dilakukan sepertinya salah besar. Tetaplah salah. Anak bersalah tetap harus dihukum. Hukum harus ditegakkan sebenar-benarnya. Begitu. Mantap. Ya, inilah tadi berita yang pertama. Kita lanjut langsung berita yang kedua. Nah, berita yang kedua ini cukup ini tentang anak-anak juga nih. Tentang gara-gara anak ini. Nah, gara-gara anaknya minta dibelikan motor, nggak dikasih, lalu rumahnya dibakar. Waduh, sakit sih itu. Masih mending orang-orang yang nendang pintu ya, cuma rusak pintunya. Ini rumahnya yang dibakar, bos. Aduh, kita langsung lihat saja bagaimana berita ini. Gimana ngamuk kayak ini, gara-gara nggak dikasih motor ya? Gara-gara nggak dikasih motor, rumahnya yang dibakar. Motor tuh ke rumah berarti ya? Iya, gawat. Kita langsung aja saksikan. Wow, luar biasa ini anak-anak ini zaman sekarang minta motor air. Tidak dibelikan motor, anak bakar rumah. Iya pemirsa, kejadian yang seperti ini itu tidak patut untuk dicontoh ya. Itu sangat merugikan. Kenapa merugikan? Selain merugikan keluarga, juga merugikan tetangga. Iya. Kalau rumah tetangga ikut kebakar gimana? Iya, ngeri banget sih ya. Kan gara-gara ulah bocah-bocah yang kayak gini nih, yang minta dibeliin motor nendang pintu. Ini kejadian kan katanya di daerah Plumbon, Cirebon nih, Jawa Barat. Tapi katanya ini pelakunya bukan anak-anak. Dia memang minta kepada orang tuanya, tapi minta sendiri, udah berkeluarga nih. Oh, udah berkeluarga juga. Udah berkeluarga, berani-beraninya ya udah berkeluarga tapi masih kayak gitu ya kondisi keuangannya. Itu dia lah, mungkin dia juga keuangannya sulit ya kan. Makanya kita sebagai pemuda-pemudi bangsa yang berbadan sehat dan kuat, kita harus bekerja keras. Berarti ini beritanya gini loh. Ini anaknya pengangguran.
Nah itu dia. Pengangguran udah berkeluarga, kasihan sekali istrinya. Kok bisa dia punya istri? Ya mungkin dulunya dia pernah kerja bro. Dulunya pernah kerja, Terus kena corona. terus kena layoff ya. Bisa Gitu. jadi. Nah inilah, tapi seberat-beratnya perjuangan hidup tidak dipantaskan untuk berbuat seperti ini ya, sampai bakar rumah, kan rugi jadi. Iya, apalagi yang dibakar rumah orang tua Rumah ya. orang tuanya kan bisa dijual rumahnya istilahnya buat modal usaha atau ngembangin atau apa, malah dibakar. Ini benar-benar apa ya, di luar akal sehat manusia ya. Ini orang-orang, gua rasa sih udah orang gila ya kayak. Ini jadi ingat dulu sih, zaman-zaman gue masih agak-agak remaja gitu kan. Pernah juga minta motor sama orang tua. Ya mohon maaf ya, mami dulu pernah minta motor, marah-marah dikit gitu kan. Agak-agak dosa juga kayaknya. Tapi untungnya gue nggak separah sebodoh ini sih, tuh gue bilang sampai nggak bakar rumah. Cuman apa dulu itu ceritain loh, gimana tuh? Dulu saya sampai banting pintu pemirsa. Pintunya hancur, rusak. Ya Allah, karena ya itulah karena masih belum sanggup beli motor, tapi pengen punya motor. Iya. Saya agak merasakan sih bagaimana, tapi tolong ya pemirsa jangan ditiru yang kayak begini. Kayak begini juga. Jangan ditiru. Ya itu kan masa lalu ya, tapi seenggaknya memang itu hal-hal yang tidak Tidak patut lah tidak patut ditiru. untuk dicontoh, jadi jangan dilakukan. Don't try this at home. Ya pemirsa ya, kalau misalkan tidak dibelikan ya sudah, cari sendiri. Ya mungkin kredit lah pelan-pelan ya kan, cari dulu uang mukanya pelan-pelan. Kredit motor sekarang udah gampang loh. Oh ya, Tinggal ya kalau BI checkingnya bagus ya kan, punya ya, utang ya. 1 juta udah keluar motor, cuman kan kecil satu iya. satu Tapi bulan kalau nggak sekali. sanggup bayar, kita disamperin debt collector. Ya kalau kita nyicil kan debt collector juga dari perusahaan finance-nya juga udah melakukan survei. Iya kan, kalau ini pekerjaannya apa, mampu atau enggak mencicil ya kan, istilahnya begitu. Tapi seenggaknya kalau kita semua normal, pekerjaan oke, dengan DP 1 juta, 1,5 juta udah bisa beli Udah motor. dapat motor baru Nggak ya. perlu untuk sampai membakar rumah seperti ini. Wih, Maksudnya. si jahat banget. Tapi gimana kita lihat komentar netizen dulu ini Bro Ini Ronald. kocak-kocak nih kalau komentar netizen nih. Ya, dari siapa? Iya. Tuh dari si itu tuh. Dari Mood Sylvia. Iya, Mat Silva. Mood Sylvia apa Mood Sylvia? Dari kecil banyak diturutin, dimanja, ya benar sih. Dan kalau salah dibela, udah tua jadi beban keluarga doang. Aduh. Ini kerjaan sama kayak ini ya, Ronald Tanur tadi. Ronald Tanur juga dimanja loh. Iya. Tapi bedanya dia orang kaya. Iya. Ini dimanja dari kecil. Iya. Apa-apa diturutin, sekali nggak diturutin tantrum. Oh begitu ya. Nah, kalau anak-anak yang nggak Itu begitu. analisa netizen tuh. Analisa netizen. Apa analisa Bro Ronald nih? Umumnya seperti itu. Jadi ketika kita terlalu memanjakan anak, apa-apa diturutin, segala sesuatu diturutin, ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, jadilah tantrum. Seperti ini tantrumnya sampai bakar rumah nih. Begitu ya. Itu parah banget nih. Parah. Biasa kalau anak-anak paling guling-guling di lantai kayak gitu. Kayak dulu Ronald ya. Guling-guling. Udah. Kita jajan. Gue nggak inget lagi. Oke, komentar selanjutnya dari kita cari yang bagus dulu ya nih. Yang lucu-lucu. Dari Heti Nur Haiti. Astagfirullah. Semoga anaknya dibukakan pintu hatinya untuk menjadi anak yang soleh. Kasihan Amin. tuh. Sekarang motor nggak punya, rumah juga nggak punya. Aduh. Kayak yang gue bilang tadi. Iya. Kalau ngebakar rumah gini, Akhirnya ruginya- nyesel dia kan. Ya pasti nyesel. Kenapa? Ruginya double. Iya. Udah keluar rumah, motor pun nggak dapet. Iya lah. Abis gitu tangkap polisi kan. Yang paling kasihan tuh orang tuanya dan keluarganya. Mau tinggal di mana sekarang? Iya. Ya kan, mau ngontrak butuh uang lagi, segala macam, numpang di saudara belum tentu nerima, ya kan? Karena saudara juga punya keluarga juga, Betul. ya kan begitu. Ini sampai bakar rumah mau tinggal di mana, Mas? Ya mudah-mudahan dapat hidayah ya. Mudah-mudahan dapat hidayah, dan ini bisa kena pidana nggak sih? Pastilah. Karena juga kan membahayakan orang tuanya dan juga masyarakat sekitar ya kan. Sekitarnya. Membakar rumah. Repotin juga nih ngeliat orang-orang sampai madamin ini. Ngerepotin satu RT. Satu RT sampai ikut, aduh kasihan sekali ngeliat begini ya.
Aduh, ya pokoknya sih teman-teman jangan ini ya, jangan dicontoh yang seperti ini. Tendang pintu juga jangan. Ya kalau nggak dibelikan usaha sendiri. Betul pemirsa. Cari kerjaan yang bagus, yang bisa menunjang ya kan. Lagian sekarang naik kendaraan umum udah murah-murah loh Pak. Dan di Jakarta terutama ya, sekarang kita dengan kendaraan umum tuh malah lebih enak, lebih leluasa dan nggak macet. Nggak macet betul. Tapi ini kan di Cirebon. Ya ini kan Di Cirebon. Mungkin di Cirebon angkutan umumnya kurang begitu banyak seperti di Jakarta. Sebenarnya udah banyak sih, tapi gengsi aja mungkin anaknya. Bisa jadi. Ya begini-begini memang harus jangan sampailah terjadi di dalam kehidupan kita ya. Iya. Amit-amit. Tapi jangan lupa buat pemirsa update terus berita-berita yang tadi di portal kita di lbj.xyzonemedia.com dan juga jangan lupa terus untuk subscribe Dan bunyikan lonceng di One Zone TV, YouTube channel kita ya, yang sekarang ini. Lanjut berita selanjutnya. Ada video yang terakhir nih. Ini adalah video banjir. Banjir pemirsa. Ya sebenarnya ini adalah kalau kata orang itu apa ya? Langganan. Ini udah menjadi langganan ini. Tapi yang menjadi masalah ini adalah hujannya cuma 1 jam. Aduh, cepet banget dong ya. Tapi banjir. Ini bagaimana nih kisahnya ini? Ya kan? Ini di daerah Jakarta Selatan nih. Kita langsung lihat videonya ya. Daerah elit loh. Daerah elit ya. Mana orang yang suka panggil hujan kulu macam itu. Tengok apa macam kawan-kawan ini sudah turun. Sapa. You orang betul-betul tolong. Ini kayaknya nih yang videoin orang turunan Cina nih. Bukan ini soundnya memang sound viral. Oh, sambil. Sound viral. Ya orang gimana ya orang? Mana orang ini suka manggil kulu-kulu. Ya orang melengsek kan? Ya bukan masalah kulu-kulu atau tidak, tapi ini adalah penanganan dari dinas Pemda terkait ya. Bukan dinas Pemda ya apa? Ini sih masih pemerintah kota Jakarta ya. Iya betul. Bagaimana mereka mengatasi banjir yang seperti ini? Kita udah berkali-kali ganti gubernur, tapi masalah banjir di Jakarta nggak kelar-kelar nih. Kelar-kelar. Dari bikin gorong-gorong, dari bikin sumur resapan, segala macam masih juga banjir. Ini terbilang banjir parah, Bos. Sampai gubernurnya masuk gorong-gorong, terus gubernurnya jadi presiden, masih juga Ya. banjir Jakarta ini. Masih banjir. Ini gua nggak ngerti lagi. Ini karena memang ini entah itu air kiriman atau gimana nih. Ya banyak penyebab, bisa jadi mungkin di sana irigasi pengairannya kurang baik, kurang lancar gitu kan. Ini juga bisa jadi terjadi karena dari warga setempat juga buang sampah sembarangan sehingga saluran itu mampet Ya. tidak mengalirkan air ke sungai dengan baik gitu. Padahal cuma 1 jam dan ini kejadian persis di Mall Gandaria City Jakarta Selatan. Banyak motor yang jadi korban kerendam tuh kan. Rendam. Pasti rusak lah motor-motor itu habis kerendam begini. Tukang bengkel senyum. Tapi jadi berkah nih buat bengkel-bengkel sekitar ya kan. Pasti pada ganti oli, kuras mesin terutama. Banyak banget ya motornya ini ya. Kasihan sekali. Memang ini adalah untuk mengatasi banjir ini perlu juga kesadaran dari masyarakat juga tentunya. Betul. Tapi dari Pemda DKI juga harus, Pemkot DKI ya, pemerintah kota Jakarta ini juga harus segera mengambil tindakan seperti kok bisa 1 jam aja hujan bisa langsung banjir. Ya ini PR ya bagi para calon gubernur Jakarta yang sedang kampanye nih untuk pilkada, baik Ridwan Kamil ya kan bersama pasangannya Rano Karno ataupun Mas Pramono bersama Rano Karno ataupun si Parekun. Calon gubernur itu harus bisa mengatasi lah. Iya. Seenggak-enggaknya jangan sampai 1 jam aja banjir gitu. Ya seenggaknya lah berapa hari, misalkan lu hujan 3 hari berturut-turut banjir wajar. Iya, kita bisa ngerti lah ya. Ngerti, ini 1 jam banjir, gimana 1 harian? Iya. Coba, 1 harian bisa kerendam nih Mall Gandaria aja juga. Ya, makanya ini mesti dicek. Apakah salurannya yang pembuangannya yang tidak benar, mengalirkan airnya juga terhalang sesuatu, apakah sampah, ataukah memang kita harus membuat sodetan pembuangan air gitu kan, pembuangan air seperti yang sudah-sudah dilakukan oleh gubernur yang lain ya kan. Ini bukan gara-gara ini ya, meluap bukan kan?
Bukan banjir kiriman ini. Bukan banjir kiriman, ini kan memang pure karena hujan. Berarti ya menurut analisa gue sih memang gara-garanya ini saluran. Itu menurut analisa Bro Ronald. Tapi kita lihat kok analisa netizen bagaimana nih, Bor. Apa kata netizen? Silakan. Baiklah, kalau begitu dari siapa namanya ini pemirsa? Dari Muhammad Danang. Muhammad Danang 4. PSI mana nih? Biasanya paling kenceng bacotannya. PSI ini kenapa ya? Oh, kenapa PSI ya? Sorry nih bro, gue nggak ngerti nih. PSI ini kenapa nih? PSSI apa PSI ini? PSSI ngapain ngurusin banjir ya? Periwitan doang. Oh iya. Ya, karenanya kan PSI itu kayaknya sih mereka identik dengan Partai Solidaritas Indonesia. Identik dengan apa nih? Kalau dibawa-bawa nih banjir nih? Mungkin mereka identiknya sama apa ya? Kritis mungkin. Ya, mungkin partai yang paling kritis yang menangani Jakarta ya, masalah-masalah di Jakarta. Terutama. Gitu ya. Iya, oke. Komen selanjutnya nih. Nah, ini baru namanya motor bebek. Iya, kata Muhammad Ajis. Motor jadi bebek beneran nih, berenang ya kan? Berenang beneran ya. Berenang. Tapi habis ini motor. Habis ini modar bebeknya. Bebeknya langsung sakit. Langsung masuk angin. Komentar selanjutnya adalah dari PSI lagi semuanya. Oh, ternyata udah langganan. Tuh, ada komen dari Ferdi Rizano. Tiap banjir di situ, parkiran situ pasti kelelep. Oh, ternyata mungkin posisi tanahnya sekarang ada memang agak ke bawah gitu. Bukan bos. Maksudnya dia nih, kalau menurut gua nih, tiap banjir memang kelelep. Tapi banjirnya itu intensitasnya hujan berapa lama nih? Iya sih. Ini hujan 1 jam bos. Sejam. Banjir sampai setinggi itu. Mana airnya begitu lagi lihat. Aduh, gimana tuh motor-motor tuh, kasihan tuh orang mau kerja juga nggak bisa nih kayaknya. Iya. Sepertinya Bro Ronald, ini video kita terakhir, tapi jangan sampai pemirsa ketinggalan. Update terus berita terbaru dari portal lbj.xyzonmedia.com. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel kami dan bunyikan lonceng di One Zone TV. Ya, kayaknya sih segitu aja nih 3 berita viral yang mencenangkan dunia. perjagat internetan. Ya, kalian juga bisa lihat berita-berita ini yang lebih lengkap, yang lebih banyak di Instagramnya LBJ. Silakan dibuka. Di situ juga ada video-video yang kita update setiap waktu. Ketika ada video-video yang viral segala macam, itu langsung masuk ke Instagramnya LBJ begitu. Betul, Bro. Kayaknya sekian aja dari kami. Gua Ronald Bastian dan saya Sandi Mats. Pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa.